Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari satu kisah yang ulama menyebutnya kisah Ashabul Ghar. Kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba kemudian datang batu dan menutup pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Bagaimana kisahnya? Dan bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dari gua tersebut? Karena secara logika batu itu besar dan tidak bisa dibuka. Mereka harus mati dalam gua itu karena tidak ada bekal yang mereka bisa makan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kisah Ashabul Ghar ini berawal dari 3 orang yang sedang safar. Kemudian mereka mencari perlindungan karena sudah lelah letih, ingin istirahat. Tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah gua. Masuklah mereka ke dalam gua tersebut dan mereka istirahat di situ. Entah mengapa tiba-tiba kemudian dari atas gua itu runtuh pintunya, kemudian batu-batunya menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Sebisa mungkin mereka mendorong pintu itu, tidak bisa juga karena terlampau besar batu yang menutup pintu gua itu. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka memberi saran. Bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan amal soleh masing-masing. Dari sini pentingnya beramal soleh itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Karena terkadang yang kecil ini bisa kita gunakan untuk senjata saat kita kesulitan. Bagaimana kisahnya? Kemudian yang satu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan amal solehnya. Dia mengatakan, dulu aku punya kedua orang tua. Dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun dari orang tuaku. Sampai kepada anak dan istriku. Dan dia sudah bersumpah kepada Allah untuk mendahulukan orang tua dibandingkan anak istrinya. Jadi kebiasaan orang ini karena dia penggembala kambing. Jadi siang-siang antara zuhur dan asar biasanya dia memerahkan susu kambing kemudian menyerahkan kepada orang tuanya sebelum dia memberi minum anak dan istrinya. Itu kebiasaan dia seperti itu. Setiap hari. Sampai suatu ketika karena ada kesibukan, akhirnya terlupakan siang itu dia tidak mengantar air susu. Sampai kemudian malam pun menjadi gelap. Maka dia terkaget, akhirnya langsung memerahkan susu dan langsung bergegas menemui orang tuanya. Waalaikumsalam. Kemudian setelah datang ke rumah orang tuanya sudah tertidur. Lah ketika itu anaknya sampai merangkak meminta air susu itu karena dia kehausan. Tetapi orang bapaknya ini karena sudah bersumpah tidak akan mendahulukan istri dan anak-anaknya, dia tidak memberikan air susu itu kepada anaknya walaupun nangis anaknya. Kemudian karena melihat kedua orang tuanya sedang tidur, maka sebagai balasan karena dia sudah melakukan kesalahan, harusnya siang-siang dia bawa susu itu, tetapi karena malam, akhirnya dia pun mengadab dirinya, mengiqab dirinya, menghukum dirinya dengan berdiri di depan orang tua yang masih tidur.
Sampai kemudian pagi hari orang tuanya bangun, kemudian dia serahkan air susu itu. Kemudian barulah dia memerahkan untuk anak dan istrinya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau amalan saya ini mendahulukan orang tua saya dibandingkan anak istri saya ini bagian daripada ibadah dan ada pahalanya, farrij anna ma nahnu fi. Tolong bukakan pintu gua itu. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba pintu gua itu bergeser. Masalahnya cuma sedikit, mereka enggak bisa keluar. Ya. Kemudian akhirnya yang satu mulai berdoa lagi. Orang kedua ini menceritakan amal solehnya. Dia mengatakan, ya Rabb, dulu aku tertarik dengan anak perempuan pamanku karena kecantikannya yang luar biasa. Aku coba goda dia, tidak bisa. Aku iming-imingin harta, tidak bisa. Aku lamar juga, tidak mau. Tetapi aku cinta dengan dia. Tetapi gadis itu tidak mau juga. Dengan berbagai macam upaya supaya gadis itu mau, tetap tidak mau. Dan gadis itu adalah wanita salihah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dan sangat menghargai keluarganya. Sampai suatu ketika, terjadilah kelaparan paceklik hebat. Sehingga akhirnya banyak orang kelaparan di mana-mana, termasuk keluarga perempuan ini. Sementara laki-laki yang menaksir ini orang kaya. Maka tiba-tiba kemudian tidak disangka gadis itu datang meminjam uang untuk keluarganya. Maka kemudian dia pun siap menyediakan uang 120 dinar. Dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Dengan catatan agar dia bisa berzinah dengan wanita itu, bisa menggauli wanita itu. Itu saja. Tidak usah diganti uangnya. Akhirnya sepakatlah, terpaksalah wanita itu menuruti keinginan laki-laki ini. Karena apa? Dia mengingat bagaimana kondisi keluarganya yang kelaparan. Mau tidak mau harus dilakukan, mau pinjam kemana lagi? Akhirnya di malam itu ketika hendak terjadi perzinahan, sudah sama-sama membuka pakaiannya dan hampir terjadi perzinahan, wanita ini mengingatkan laki-laki dan mengatakan, ittaqillah ya fulan, bertakwalah kau kepada Allah wahai fulan. Ketika dia mendengar wanita itu mengatakan seperti itu, maka laki-laki ini langsung kaget, kemudian takut, dan dia pun langsung menyuruh pergi wanita itu dan membawa semua pinjamannya tanpa harus dikembalikan. Dan dia mengatakan dalam gua itu, ya Rabb, kalau afaf, menjaga kehormatan kepada wanita ini sebuah ibadah, ada pahalanya, fafrij anna ma nahnu fi, tolong geserkan pintu gua itu. Akhirnya kemudian tergeserlah pintu gua, tapi juga tidak bisa keluar, ya, karena baru sedikit masalahnya. Nah, sekarang sisa orang ketiga nih. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dulu aku orang kaya, aku punya kebun, dan aku banyak sekali pekerja yang bekerja di kebunku. Suatu ketika di saat mereka gajian, maka aku bayar seluruh karyawan yang bekerja di kebunku, kecuali satu orang enggan, dia tidak mau digaji. Dia marah karena merasa kurang dengan gajinya, dia pengen ditambah. Akhirnya dia tidak mengambil gajinya, kemudian pergi. Ya. Dan aku merasa bersalah. Maka gajinya orang ini kusimpan. Kemudian aku belikan 2 ekor unta. Kemudian karena lama datang orang ini, akhirnya unta ini beranak. Kemudian beranak lagi, sampai akhirnya unta itu 1 lembah. Banyaknya itu. Tiba-tiba sudah berapa puluh tahun orang ini pergi. Mungkin dia berhajat untuk mengambil upahnya, mungkin dia sedang kesulitan. Datanglah dia kepada orang tadi dan meminta gaji yang dulu pernah hendak diberikan tapi dia enggan. Tiba-tiba kata orang ini, gajimu ada di lembah katanya.
Akhirnya dibawalah ke lembah, rupanya melihat ada peternakan unta yang banyak. Kemudian kata orang ini, itulah gajimu, ambil semuanya. Orang ini mengatakan, kau hendak mengejekku? Berapalah gajiku dengan unta-unta itu, katanya. Kemudian dia menceritakan, saat kau pergi, uangmu kebelikan unta kecil, 2 ekor, jantan dan betina. Kemudian kurawat sampai besar, kemudian beranak-beranak. Sekarang sampailah selembah itu untamu tuh. Itulah gajimu, ambil. Akhirnya diambil, kayalah dia. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau memang amanahku kepada pekerjaku ini sebuah pahala, farrij anna ma nahnu fi, tolong geserkan pintu gua itu. Akhirnya tergeserlah pintu gua, sehingga 3 orang ini bisa selamat dan keluar dari gua. Di sini ada 3 poin. Pertama, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, al-afaf, menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, menjaga amanah. Yang pertama, birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu adalah ibadah yang sangat tinggi dalam Islam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu sebut satu nafas dalam Al-Qur'an antara perintah tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua. Seperti Allah mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada. Lah di antara yang paling penting dari semua yang penting, ihsan, berbuat baik kepada orang tua itu adalah menjaga hati orang tua. Itu paling penting tuh. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dizalimi oleh 10 saudaranya. Dia kan punya saudara 11, ya. Jadi sampai kemudian dimasukkan ke dalam sumur tuh, karena hasadnya saudara-saudara kepada Yusuf. Akhirnya datang para pedagang nyari air, kemudian nemu sumur. Rupanya setelah timbanya dimasukkan ke sumur, bukannya dapat air, dapat anak kecil pula. Akhirnya anak kecil dibawa ke Mesir, dijual pula jadi budak. Tetapi yang membeli orang kaya, namanya Al-Aziz. Maka Yusuf pun dibesarkan di istana Al-Aziz itu. Sampai singkat cerita, akhirnya setelah Yusuf besar, ganteng, kemudian istri Al-Aziz tertarik pula dengan anak angkatnya yang budak ini. Ketika hendak diajak berzina, Yusuf tidak mau. Akhirnya kemudian berakhir dengan masuk penjara. Di penjara ini Yusuf mentakwilkan mimpi orang-orang di penjara, sampai akhirnya mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Sampai akhirnya raja bermimpi, kata yang dibebaskan dari penjara, saya punya orang ahli takwil mimpi, tapi di penjara katanya. Akhirnya raja memerintahkan Yusuf untuk keluar dan mentakwilkan mimpinya. Tapi Yusuf minta syarat agar kasusnya diungkap, karena selama ini dia difitnah. Ya, dia masuk penjara karena difitnah. Bukan dia yang ngajak berzina, istrinya Al-Aziz yang maksa sehingga dia masuk penjara. Singkat cerita, akhirnya Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Bendaharawan Mesir dipercaya oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, dan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf beriman, lain dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ya. Sampai akhirnya Yusuf pun ketika di hari paceklik semua negara kelaparan, negara Mesir aman damai, akhirnya diboyonglah keluarganya dari Palestina ke Mesir. Maka bapaknya diletakkan di singgasana. Lalu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika menceritakan kepada bapaknya, Yusuf tidak menceritakan bagaimana kelakuan saudaranya. Justru dia hanya mengatakan, qad ahsana rabbi, sungguh Rabbku telah berbuat baik kepada aku, katanya. Dan ketika aku bermasalah dengan keluargaku itu karena godaan setan. Yusuf tidak menceritakan kan hasadnya saudara-saudara. Kenapa? Karena Nabi Yakub, bapaknya sudah tua. Kalau dia ceritakan keburukan saudara-saudaranya, bisa sedih kan? Jadi Nabi Yusuf itu menjaga perasaan orang tuanya. Makanya saya sarankan antum seorang anak ini, ya ibu-ibu, anda ini, kalau ada masalah, jangan curhat dengan orang tua. Ini mangga gitu, ada masalah dengan saudara, orang tua jadi curhatan. Orang tua ini kepikiran. Akhirnya kepikiran anaknya stroke, mati nanti.
Nah, siapa yang menjadikan dia cepat mati? Anaknya kan. Ya. Jadi sesusah apapun anak itu, jaga perasaan orang tua. Walaupun Anda ada masalah, janganlah kemudian masalah itu ditampakkan di hadapan orang tua. Anggap nggak ada masalah lah, masalah ditanggung sendiri gitu ya. Supaya menjaga perasaan orang tua. Begitulah Quran mengajarkan kepada kita. Jaga perasaan orang tua kita. Makanya ada satu kasus di zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika ada orang haji menggendong orang tuanya dari awal haji sampai akhir haji itu berapa hari? 5 hari. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada lempar jumrahnya, lelah. Jangankan lagi semua manasik haji, tawaf keliling saja udah capek. Itu ndak bawa apa-apa, kita udah capek itu. Ini orang ini gendong orang tuanya dari awal manasik haji sampai akhir 5 hari itu. Nah, kita bisa bayangkan lelah letihnya dia menggendong orang tua selama 5 hari menunaikan manasik haji, dari sa'inya, dari tawafnya, dari melempar jumrohnya, dari mabitnya dan begitu seterusnya gitu ya. Setelah haji dia datang kepada Ibnu Umar bertanya, "Wahai Ibnu Umar, cukupkah aku berbuat baik kepada orang tuaku dengan seperti ini, menggendong orang tuaku haji sampai selesai?" Kata Abdullah bin Umar, "Tidak. Walaupun satu hentakan nafas orang tua melahirkan dirimu, kebaikanmu belum ada apa-apanya." Lihat, satu hentakan orang tua melahirkan kita itu belum ada apa-apanya dengan kebaikan anak menggendong haji orang tuanya tawaf ke sana kemari. Makanya sering saya nasihati, kalau masih ada orang tua berbuat baik, itu pintu surga. Hasan al-Basri sampai menangis ketika ibundanya meninggal dunia, sampai muridnya heran, kok Hasan al-Basri orang ulama tabi'in bisa nangis seperti tangisan anak-anak. Ketika ditanya, "Ya Imam, kenapa kau menangis seperti ini?" Kata Hasan al-Basri mengatakan, "Demi Allah, dulu sewaktu kedua orang tuaku masih hidup, terbukalah 2 pintu surga bagiku. Sekarang salah satu pintu itu sudah tertutup, tinggal satu." Ya, menunjukkan apa? Orang tua itu pintu menuju surga. Jangan disia-siakan. Ya, di zaman sekarang tidak. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada anak gugat waris malah. Gitu kan. Anak loh, orang tuanya ngutang itu ditagih kayak ngutang, jadi debt collector kita sama orang tua. Ya. Padahal kita loh, badan kita ini, jangan cerita harta, badan kita lo milik orang tua. Makanya Rasul mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau orang tua mengambil harta kita tanpa izin, itu hak dia. Ya. Hak dia mengambil harta kita. Jangan dianggap hutang, jangan dianggap apa-apa. Ya. Karena bagaimanapun kalau bukan karena kedua orang tua, Anda nggak lahir ke sini. Makanya ketika para ulama menjelaskan kenapa kita ini harus berbuat ihsan kepada orang tua, dan kenapa Allah iringkan tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua, karena kiasnya seperti ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, Allah tidak berhajat diganti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan makanan, memberikan minuman, tempat tinggal, nikmat yang sudah kita rasakan hari ini, Allah tidak berhajat mengembalikannya sama sekali. Allah hanya minta kepada kita syukur saja, bersyukur dengan sholat dan begitu seterusnya gitu kan. Lah orang tua juga sama. Kalau orang tua yang baik itu mereka sampai rela loh orang tua itu mendidik kita, jual sawah, jual rumah, kadang menyekolahkan tinggi-tinggi, biar kondisi anaknya jangan seperti orang tuanya. Kadang nggak berpikir orang tua itu nyari ke sana kemari supaya anaknya sukses. Ya. Karena orang tua itu tidak pernah memandang titel anak. Mau Anda ini seorang insinyur, pilot, dokter, mau menteri, mau presiden sekalipun, orang tua itu tidak pernah melihat titel kita. Orang tua itu hanya satu, Anda ini anaknya, itu saja. Di mana-mana orang tua itu seperti itu. Ya. Artinya bahwa kisah ini mengajarkan kepada kita tentang birrul walidain, dan birrul walidain salah satu jalan menuju surga. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah ini mengajarkan afaf. Ini anak muda yang belum kawin ya. Ini penting afaf, menjaga kehormatan. Karena ada sebuah hadis Rasul mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Nanti pada hari kiamat itu matahari kan didekatkan tuh. 1 mil di atas kepala. Keringat bercucuran, sampai dijelaskan dalam hadis itu, saking banyaknya keringat itu, kalau seandainya ada kapal lewat itu bisa jalan di atas keringat itu.
Itu nanti di padang mahsyar itu. Tetapi 7 kelompok ini dia tidak akan tersengat matahari kepalanya. Kenapa? Ada naungan. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah kala itu. Siapa 7 golongan ini? Salah satunya adalah warajulun, dan seorang laki-laki, da'athu imra'atun, ada seorang wanita mengundang dia untuk berzina. Dzata mansabin wa jamalin. Wanita ini wanita terhormat lagi cantik. Ya. Anda ini nggak cantik saja mau diajak zina. Ini cantik lagi, terhormat lagi, diundang lagi ke rumahnya gitu kan. Tiba-tiba laki-laki ini mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah, tidak mau. Maka satu golongan ini yang seperti ini akan mendapatkan naungan arsy pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya kenapa anak-anak muda ini harus rajin-rajin puasa. Karena puasa itu menekan syahwat. Ya, rajin-rajin bekam, ya kan? Karena jalan darah itu tempat jalan setan, dibekam biar keluar setannya. Ya. Harus rajin-rajin berzikir karena godaan-godaan perempuan di zaman sekarang luar biasa. Saya akan contohkan satu kisah di zaman Bani Israel. Ada 4 orang bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya anak raja. Rajanya ini sudah terbunuh. Dan anak-anak raja ini ingin merebut lagi kekuasaannya. Harus perang. Cuman masalahnya yang 3 bersaudara ini, dia pusing nih, punya adik perempuan nih. Nggak mungkin perempuan jihad. Akhirnya berpikir 3 orang ini, cemana dititipkan ke siapa ini? Ya, saudarinya ini. Terpikirlah mereka untuk dititipkan kepada seorang rahib, pendeta. Di zaman itu kan agamanya Nasrani. Karena hanya pendeta yang bisa menjaga kehormatan. Datanglah kepada seorang pendeta. Awalnya pendeta itu nolak, tidak mau. Ya, takut fitnah, saya tidak mau katanya. Tapi karena melihat keluhan-keluhan 3 anak muda ini, kemudian dia mau berjihad, macam-macam, akhirnya diterimalah perempuan itu di rumah pendeta itu. Lah, rumah pendeta itu ada 2. Ya. Jauh, yang satu di sana, yang satu di sini. Jadi si gadis itu di rumah sana, pendeta itu di rumah sini. Jadi setiap hari pendeta ini ngasih makan pakai piring ditaruh di depan pintunya. Ndak diketoklah salam wala kalam, taruh gitu saja. Dan si gadis itu sudah tahu kebiasaannya seperti itu. Terus berlalu beberapa waktu. Setan datang kepada sang pendeta. Pendeta, kau ini pendeta. Kau ini orang soleh. Sopan gak kau ngeletakkan makanan di depan pintu? Ndak salam, ndak kalam, ndak ngetuk, ndak apa, naruh gitu saja. Ketuklah pintu itu, katanya. Kasih tahu tuh makanan depan rumah, katanya. Akhirnya terpikir, kena waswas setan. Mulai dia mengetuk pintu. Dan mengucapkan salam. Awalnya pendeta itu tidak pernah mendengar suara perempuan. Ketika mengucapkan salam, otomatis dijawab kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kan gitu. Padahal perempuan itu kalau ngomong di telepon harus tegas gitu ya. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Waalaikumsalam. Itu yang di telepon ya tergoda lah gitu ya. Mulailah si pendeta terngiang-ngiang tuh salam jawabannya itu. Tapi ini waswas setan. Auzubillah katanya. Pulang dia. Terus beberapa waktu seperti, karena tiap hari dia dengar ucapan salam-salam, kan nggak melihat wajahnya tuh. Namanya dalam rumah. Ya. Setan datang lagi dan mengatakan, Pak Pendeta, kamu kan tidak tahu kondisi si gadis itu dalam rumah. Kau hanya mengucapkan salam, dengar salam. Tapi kan si gadis itu sakitkah? Sehatkah? Kamu tidak tahu, tanyalah sekali-kali katanya. Mulai kena was-was yang kedua tuh. Akhirnya dia ngetuk, nanya gimana kondisinya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Terus tiap hari. Ya. Kemudian setan datang lagi dan mengatakan, jangan dengar suaranya saja. Kalau bisa, lihat badannya. Bisa saja dia segan mau mengemukakan apa-apa, bohong kepadamu katanya. Mulailah kemudian dibuka pintunya, nampaklah
wanita itu, nampak wajahnya, nampak kecantikannya. Akhirnya setan datang dan mengatakan, tidak eloklah kau pendeta, harusnya kau itu kalau kasih makan, makanlah bersama dia, tunggui. Boleh jadi dia ingin ada apa, keperluan apa, dan begitu seterusnya. Akhirnya ditemanilah makan, ngobrol, berakhir dengan perzinahan. Ini lihat bagaimana setan itu selangkah kan gitu ya. Awalnya beli handphone dulu antum. Yang kedua pasang aplikasi Facebook, kemudian pertemanan, cari yang cantik-cantik jadi kawan kan gitu ya. Nanti apa kabar, pura-pura religi, sudah sholat malam belum? Terus akhirnya zina, naudzubillah. Begitulah setan itu. Ya khutwa selangkah jadi akhirnya. Ya. Makanya lihat, pendeta saja bisa tergiur, bisa melakukan zina. Akhirnya hamillah wanita itu. Ketika hamil, setan datang lagi mengatakan, hei pendeta, kau sudah menghamili gadis itu. Cemana kalau saudaranya tahu? Marahnya seperti apa? Kata pendeta, harus bagaimana aku? Kalau lahir kau bunuh bayinya, hilangkan buktinya. Lihat, dari perzinahan menjadi pembunuhan. Lahir dibunuh bayi itu, dikubur di belakang rumah. Datang lagi setan, hei pendeta, apakah wanita itu tidak akan bicara dengan saudara-saudaranya? Pasti bicara. Kalau dia bicara, habislah kau dengan 3 saudaranya. Lalu apa yang harus lakukan? Bunuh juga wanita itu. Lihat, dibunuhlah wanita itu, dikubur di samping bayi itu. Datanglah 3 anak muda itu dari jihad, mau mengambil saudarinya. Mana saudariku, wahai Pak Pendeta? Kata Pak Pendeta, berantah dia pergi, setelah kalian pergi tidak tahu kabarnya, di mana alamatnya. Yang ngomong pendeta percaya saja. Akhirnya anak muda ini merasa bersalah karena meninggalkan saudarinya. Dicari ke sana kemarin tidak ketemu. Akhirnya malam itu 3 orang ini pulang tidur nyenyak. Setan datang dalam mimpinya 3 anak muda ini. Semua sama mimpinya, menceritakan bahwa yang membunuh saudarinya adalah pendetanya. Kemudian diceritakan dia berzina, punya anak, dibunuh juga dalam mimpinya. Ketika terjaga masing-masing menceritakan mimpinya, semua sama. Curiga dia. Akhirnya sepakat untuk datang ke pendeta, balas dendam. Sebelum mereka datang, setan datang ke pendeta. Pendeta, 3 anak muda sedang ke sini. Dengan pedang-pedangnya kau akan dibunuh karena kau sudah membunuh saudarinya dan bayinya. Kalau kau ingin selamat, lakukan perintahku, kata setan. Kata pendeta, apa yang harus aku lakukan biar aku selamat? Kau sujud kepadaku. Sujudlah dia kepada setan. Tiba-tiba di depan anak muda sudah datang, dipenggal lehernya. Mati dalam kondisi sujud sama setan. Lihat, begitu setan tuh menggoda orang tuh, ya kan? Jadi menjaga kehormatan itu penting. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, amanah. Ya, orang ini kan amanah, punya pekerja. Ya. Karena amanah itu sesuatu yang hilang pada hari ini. Banyak orang yang berkuar-kuar, kalau istilahnya di dunia perpolitikan kan seperti itu. Dihujatnya si anu, giliran dia pula di situ, masalah kan gitu ya. Ya. Artinya bahwa amanah itu sesuatu yang hilang pada diri kita. Hilang, ya. Banyak sekali hilang. Amanah uang, amanah jabatan, amanah harta. Hampir semua amanah di tengah-tengah umat ini hilang. Padahal lihat kisah ini, bagaimana orang ini memegang amanah kan. Orang sudah pergi bertahun-tahun, tiba-tiba dikembangkan sampai unta 1 lembah, tiba datang ambillah unta itu. Mana ada orang kayak gini. Kalau dikembangkan jadi banyak, kemudian datang paling pokoknya saja. Berapa dulu? 100.000 kan? Ambillah 100.000. Gitu kalau kita ya, enak kali kan, ini udah banyak gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu dicintakan kepada hubbud dunya. Itu memang manusia. Manusia itu hubbud dunya, cinta dunia. Makanya Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lo jelas-jelas lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu jelas-jelas lebih baik dan lebih kekal. Saya contohkan kenapa kita ini lebih cinta kepada dunia. Yang paling mudah saja kan, yang sering saya ucapkan sama antum, bagaimana manusia itu ketika malam hari saja, malam hari, ya kan? Malam hari itu kan ada tahajud, ada witir, ada baca Quran, ada zikir, macam-macam lah malam hari itu. Tapi lihat umumnya manusia di malam hari apa yang lakukan?
Kalau nggak ngobrol, nonton TV, sinetron berseri, sinetron Korea, Jepang, Amerika, gitu ya. Atau ngobrol di warung kopi, kuliner sampai jam 12, pulang tidur, kan gitu. Aktivitas sehari-hari seperti itu. Hampir semua orang. Di mana qiyam lail mereka? Di mana witir mereka? Di mana baca Quran mereka? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenapa? Karena mereka memang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, kan? Kalau mereka tidak mungkin mereka nongkrong sampai bermalam-malam, kan? Lebih baik pulang tidur, nanti sepertiga malam bangun tahajud, itu lebih baik itu. Tapi kan tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang dirahmati saja. Menunjukkan kita ini lebih cinta kepada dunia, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, Anda kalau makan milih, kalau nggak enak bilang nggak enak, nggak enak, nggak perlu diulang nih. Enak nggak enak nih, itu enak di sana tuh, katanya. Ayo ke sana. Walaupun Anda keluarkan dompet banyak-banyak, ya kan, nggak merasa rugi. Bisa diulang, nggak apa-apa, 1 juta pun ini sesuai dengan harga, katanya. Giliran ada orang miskin, ya kan, lapar, minta antum kasih 2.000. 2.000 itu untuk korannya saja sama daun pisangnya, nggak ada nasinya 2.000 zaman sekarang, kan gitu. Artinya sedekah itu sudah jelas-jelas sorga, kan. Tapi Anda mengenyangkan diri di warung ratusan ribu itu sorga, tidak. Artinya yang jelas-jelas saja pahala, kadang-kadang kita ini meremehkan tuh. Harusnya kalau kita makan daging enak, ngasih makan pun sama dengan yang kita makan, kan begitu harusnya. Karena itulah bentuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidak sempurna imannya sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kalau dia makan itu, harusnya orang lain pun diberikan makan yang sama, kan seperti itu. Atau antum membeli pakaian, tentu yang bagus pakaiannya. Giliran ada orang susah, cari yang bekas-bekas, yang sudah tidak muat, yang kadang-kadang kancingnya lepas satu nih, kasih, kan itu ya. Nggak peduli, kan. Lah itu menunjukkan kecintaan kita kepada dunia itu lebih dibandingkan akhirat. Ya, termasuk juga soal amanah ini. Ya, makanya sekali lagi ini 3 persoalan penting. Kemudian faedah yang terakhir, bahwa pentingnya apa? Tawasul. Di sini ada bab tawasul. Tawasul itu apa? Tawasul itu artinya kita mengedepankan amal soleh saat Anda kesulitan. Kan pasti suatu ketika Anda ini mengalami kesulitan, tidak mungkin tidak. Karena manusia itu kalau tidak tertawa menangis. Kalau tidak senang pasti sedih. Kalau tidak berkumpul pasti berpisah. Itulah kondisi manusia seperti itu. Nudawiluha bainan nas, hari itu diputarkan, kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang tertawa. Ya kan? Kadang stres, kadang lapang. Begitu manusia. Ya. Lah, ada waktu-waktunya kita ini susah. Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, entah kita sakit parah, entah kita susah ekonomi, entah ditimpa masalah gitu ya. Bagaimana caranya kita keluar dari ini? 3 kisah dalam gua ini mengajarkan solusi. Bagaimana solusinya? Tawasul. Bagaimana tawasulnya? Ceritakan amal soleh. Pernah apa kita ini waktu sepanjang hidup kita ini? Pernah ngasih makan fakir miskin, pernah ngasih makan pengemis, pernah menyantuni anak yatim, pernah sholat, pernah berbuat baik, pernah apa coba di dunia ini? Ingat-ingat kebaikan kita itu saat kita sulit. Kalau kita ingat, oh ya saya pernah nih sedekah ke masjid anu gitu. Anda bisa tahajud tengah malam, sepertiga malam bangun, berdoa kepada ya Allah, saya kok sulit kali hidup ini. Saya dulu pernah beramal soleh ya Allah. Kalau memang amal soleh yang dulu pernah saya lakukan ini berupa pahala, tolonglah kesulitan hari ini, keluarkan saya dari kesulitan. Gitu maksudnya. Ya. Makanya kenapa di mukadimah tadi saya katakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan-jangan yang kecil ini bisa kita gunakan tawasul. Tawasul untuk menghilangkan kesusahan dalam hidup kita. Ya Allah, saya sudah nggak dapat jodoh ke sana kemari, kok nggak ada tertarik. Ingat, dulu saya pernah nyantini, ya Allah, tolonglah saya carikan jodoh. Adalah yang ngelamar, tapi kok hitam nggak cantik. Itu sudah jodohnya, ambil saja, bismillah. Ya, mungkin itu terbaik gitu kan. Jangan milih-milih, akhirnya jadi jomblo kan, sampai tua jomblo paten katanya. Kawin. Wallahu alam, ini diantara hikmah dari kisah tadi. Taib, kita buka tanya jawab dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Iya. Pencerahan ke kami Ustaz. Saya mau bertanya tentang bagaimana kita orang tua yang sudah meninggal Ustaz. Kan orang tua yang sudah masih hidup kita bisa birrul walidain itu Ustaz. Nah, dia sudah meninggal, bagaimana cara kita? Iya. Bagaimana cara birrul walidain kepada orang tua yang meninggal? Pertama, doa. Doakan kebaikan kepada orang tua dengan cara minta ampunan supaya dosa orang tua diampuni. Itu yang pertama ya. Karena ada hadis orang tua itu, ada seorang ibu di sorga di dunia dia amalnya sedikit. Tapi di sorga ditempatkan di tempat yang tinggi. Jadi ibu ini protes sama Allah. Ya Rabb, aku ini tidak banyak beramal di dunia. Kenapa kau tempatkan aku di surga yang tinggi? Apa jawaban Allah? Bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Istighfar memintakan ampun anak kepada orang tua yang sudah meninggal menjadikan peningkat derajat orang tua di surga. Maka selalulah kita minta ampunan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, bersedekah. Sedekah diniatkan untuk orang tua. Makanya Rabi ibn Haytham seorang alimin ulama salaf itu kalau berjalan dari rumah ke masjid, Rabi ibn Haytham ini pandangannya ke bawah. Pandangannya ke bawah. Kalau ada paku, ada beling, ada batu yang kira-kira ini orang kalau lewat bahaya, diambil sama dia. Dibawa, kemudian dibuang ke tempat yang aman supaya tidak mengganggu orang lewat. Ketika dia mengambil hal-hal yang mengganggu orang jalan itu, apa kata dia? Ya Allah, kalau seandainya dengan membuang paku beling ini ada pahalanya, maka aku transfer pahalaku kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Kan enak itu kan. Nah, cobalah nanti kalau ibu pulang nengok ke jalan gitu kan, kok ada dompet nih. Itu lain pula kalau dompet ini. Ya, jadi kalau ada apa-apa batu yang halangi itu, sisihkan. Ya. Jadi apapun kebaikan, ibu bantu orang nih, tetangga butuh bantuan kita. Ya, entah ada hajatan kita diundang untuk bantu masak, bantu apa, niatkan. Ya Allah, kalau memang ini sebuah pahala, saya akan bantu tetangga, maka bantuan saya ke tetangga itu saya transferlah pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal. Kan enak gitu. Setiap kebaikan ngomong begitu kan enak tuh. Ya. Jadi sedekah untuk orang tua, transfer pahala untuk orang tua. Kemudian sambungkan kawan-kawan yang orang tua semasa hidup itu suka dengan dia. Kan kayak kita ini kan mesti sesama dalam hidup itu kan kawan banyak, tapi kan ada kawan-kawan yang jadi gebetan itu saking dekatnya gitu kan. Mungkin ibu punya atau antum punya kawan 10, tapi yang dekat 1-2 saja tempat curhat tuh kan. Mestilah itu, nggak mungkin kan. Dari semua kawan pasti ada yang dekat tuh. Kata Nabi, maka sambungkan kepada teman dekat orang tua silaturahimnya. Oh, orang tua suka dengan si Anu karena si Anu sudah tua nih. Silaturahim kita kasih hadiah. Ini hadiah karena engkau dulu kawan orang tua saya. Terima kasih kau sudah berkawan dengan orang tua saya. Seperti itu. Ya, jadi sambungkan silaturahim ke teman-teman orang tua yang sudah meninggal. Kasih hadiah mereka. Ya. Itu penting itu. Ya. Kemudian doa anak soleh kan pasti sampai. Apabila anak Adam meninggal dunia, tentu tidak ada yang dibawa kubur kecuali 3 perkara kan. Salah satunya doa anak soleh, doa kebaikan. Kebaikan kepada orang tua. Kalau memang dia dikubur, ya Allah luaskan kuburannya, ya Allah mudahkan hisabnya, ya Allah angkat derajatnya. Begitulah terus. Jangan lupa. Ya, setiap habis sholat doa seperti itu. Itu bentuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, sudah? Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robin Hood. Baik, merampok barang-barang orang kaya
disedekahnya kepada fakir miskin. itu gimana, Ustaz? Bagaimana hukumnya Robin Hood itu? Iya, begini ya. Dalam kehidupan manusia itu ada orang yang mencari harta dengan cara haram, diinfakkan pun ke yang haram. Contoh, pasang togel, dapatlah uang, sudah dapat uang, beli tua untuk minum berzina dan yang lainnya. Kan ada orang itu, dapatnya haram diinfakkan ke yang haram, ini uang hantu namanya. Ya, ini namanya kejahatan yang terstruktur namanya. Ya, ini sudah kuadrat. Ya. Yang kedua, ada cara carinya halal. Betul antum kerja di sini catering dari pagi digaji bulanan, dapat duit, untuk minum khamar, berzina, maksiat, kan itu ya. Caranya halal, carinya halal, masya Allah gitu kan. Tapi diinfakkan ke yang haram. Ini akan ditanya. Karena cari harta itu, soal pertanyaan harta itu dua tuh. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, kan? Dua pertanyaannya, bukan hanya bagaimana nyarinya saja, kemana kau belanjakan pun ditanya. Ini yang kedua nih manusia ini. Yang ketiga, kayak Robin Hood tadi. Ya kan, ngerampok orang kaya. Tengok masjid belum dibangun, kasih. Biar cepat. 100 dia masjid dia bangun, tapi dari korupsi, dari merampok gitu ya. Ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Merampok baik tidak? Tidak baik. Dan Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Berarti apa? Tidak dapat apa-apa, percuma dia. Ya, infaknya itu nggak bernilai, sama dengan orang mengeluarkan uang riba, nabung di bank konvensional, karena ada ribanya tuh. Ya, kemudian Anda ambil riba ini, harus diambil, tidak boleh tidak. Kemudian kemana kan uang riba ini, kan uang haram nih, diberikan ke fakir miskin, tidak boleh. Masa ngasih fakir miskin uang haram untuk makan gitu? Untuk pembangun masjid tidak mungkin, itu harta haram. Ya, maka kata para ulama digunakan untuk perkara-perkara umum yang sifatnya dihinakan, bangun jalan, jembatan, solokan dan begitu seterusnya. Sifatnya yang dihinakan. Ya, kamar mandi umum yang ada di masjid, yang di pesantren gitu ya, yang dihinakan, dikencingi, diberakin, itu kan dihinakan sifatnya. Ya. Kalau kita memberikan kepada, itu pun seandainya digunakan untuk pembangunan parit atau kamar mandi, dapat pahala? Tidak, walaupun kamar mandi masjid. Karena ini hanya buang haram, buang sial saja. Ya. Bagaimana cara dapat pahalanya? Bukan karena menginfakkan ribanya ke jalan-jalan itu, bukan. Dia dapat pahala dari niat ingin membersihkan harta, di situ pahalanya. Pahala ingin membersihkan harta, itulah pahalanya, bukan menginfakkan ribanya yang berpahala. Karena itu uang haram, sama dengan hasil nyuri gitu ya. Itu seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir tentu dia mencari yang halal, diinfakkan ke yang halal. Ini sebaik-baik harta yang akan dibalas dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang tingkatan manusia seperti itu. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Iya. Taib kalau nggak ada. Iya. Iya, nanti aja lah di mobil ya minumnya. Kalau ngisi kajian jarang minum, nanti keselak biasanya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaatnya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut tulis ya, cabut.